Salam dan bahagia, perkenalkan saya Veronica Aldona, guru IPA di SMP Negeri 1 Nangatayap, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari kesiapan belajar, minat, bahkan gaya belajar. Menurut Erwin Widyasworo, pemahaman tentang keberagaman peserta didik perlu dilakukan oleh guru agar mampu menciptakan pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Saya, sebagai guru, bertanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, serta dapat mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, saya berupaya mewujudkan hal tersebut. Langkah yang saya gunakan sebelum proses pembelajaran dimulai ada dua. Yang pertama, peserta didik melaksanakan teks kognitif. Ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik. Dan langkah yang kedua adalah melakukan tes diagnostik non-kognitif yang bertujuan untuk memetakan gaya belajar, mengetahui minat, dan kesiapan belajar peserta didik. Dari data yang diperoleh hasil asesmen, maka guru mempergunakan data tersebut untuk mempersiapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada kegiatan awal, guru memberi salam pada peserta didik, mengajak peserta didik untuk berdoa, dan selanjutnya mengecek kehadiran peserta didik. Setelah itu, guru bersama peserta didik melakukan ice breaking, di mana ice breaking ini berguna untuk menjaga motivasi peserta didik agar tetap semangat di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, guru mengingatkan peserta didik terhadap kesepakatan kelas yang telah dibuat, gunanya untuk menjaga ketertiban dan kekondusifan kelas. Langkah selanjutnya, guru menyampaikan persepsi dengan mengingatkan materi yang telah dipelajari bersama dan dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kalian dapat mendeskripsikan 4 fungsi bagian pada tumbuhan. Oke, jadi ada 3 tujuan pada yang kegiatan hendak kita capai inti, pada sebagai stimulus, guru menunjukkan benda konkret. Fungsinya adalah sebagai pemantik dan menggali respon peserta didik. Melalui benda konkret ini, guru mengajak peserta didik berdiskusi, saling tanya jawab, dan peserta didik diminta mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait objek yang ditunjukkan oleh guru. Jika ada, silakan acungkan tangannya atau mengangkat tangannya. Saya, Bu. Mengapa warna bunga berbeda? Baik, Bu. Apa fungsi dari bagian bunga? Guru juga menuliskan setiap pertanyaan peserta didik di papan tulis sebagai bentuk apresiasi terhadap peserta didik yang telah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, peserta didik juga diminta memberikan hipotesa terhadap pertanyaan yang diajukan oleh temannya. Hal itu dilakukan agar peserta didik terbiasa untuk memberikan jawaban dan mengemukakan pendapatnya. Yang disampaikan oleh temanmu sama tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Mana pertanyaan yang paling mendekati dengan tujuan itu tersebut. Oke. Nah, baik, untuk membuktikan apakah pertanyaan dan jawabanmu itu benar atau tidak, mari kita melakukan beberapa
kegiatan Pada penyelidikan tahapan tentang penyelidikan, bunga. untuk mempermudah siswa mendapatkan berbagai informasi, Ibu guru namanya menyediakan papan sumba sebagai Jadi di sumber papan belajar sumba ini nanti yang kalian akan bervariasi. scan Di papan sumba menggunakan ini HP terdapat kalian. berbagai Di sumber sini belajar berisi mulai dari tentang video, materi-materi artikel, yang berhubungan maupun dengan infografis dan bunga. bahan Jadi ajar. kalian Papan bebas sumba memilih ini mau dikemas materi mana dalam yang bentuk hendak kalian barcode. Jadi, gunakan peserta untuk didik untuk dibebaskan melakukan untuk penyelidikan memilih nanti. sumber belajar Oke. manapun yang hendak Perhatikan mereka rekan kerja gunakan yang sudah Ibu dalam bagikan. Di proses situ pendidikan ada nanti. Selanjutnya, beberapa guru tahapan. memberikan Jadi LKPD nanti dan kamu menjelaskan bagaimana tahap pengerjaan LKPD. Secara pergantian, peserta didik memilih materi yang mereka inginkan. Pada tahapan berdiskusi dan berkolaborasi secara berkelompok, peserta dibagi secara acak, di mana di dalam satu kelompok terdapat gaya belajar yang beragam, mulai dari audio, visual, hingga kinestetik. Tujuan utama dari kelompok yang heterogen ini adalah agar peserta didik dapat berkolaborasi satu sama lain, menyampaikan ide, gagasan berdasarkan sumber informasi pilihan mereka masing-masing, berdiskusi bersama, menentukan kesepakatan yang tepat dalam menyelesaikan kegiatan penyelidikan, dan memunculkan hasil belajar berupa produk sesuai kesepakatan musyawarah. Dari hasil diskusi mereka, muncullah berbagai variasi hasil ide-ide kreatif dari tiap kelompok. Ada yang hasil belajar berupa poster, infografis, dan juga ada yang membuat berupa tulisan. Dan tentunya hasil belajar tersebut sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing terhadap pembelajaran yang mereka terima. Berdiskusi, saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, yang pertama kelompok mana dulu? Oke, kelompok Melani. Silakan. Sebagai perhiasan bunga untuk menarik serangga. Kelompok bunga. Tahap selanjutnya, guru membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan. Sebagai perhiasan bunga, kepala sari, alat kelamin jantan, putih, alat kelamin betina. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dan untuk memastikan pemahaman konsep peserta didik tentang materi yang diberikan, guru memberikan tes menggunakan kuisis. Tahap akhir dalam proses pembelajaran, guru mengajak peserta didik untuk merefleksikan hasil pembelajaran dengan memberikan tanggapan berupa emoji atau emoticon pada link Padlet yang telah dibagikan oleh guru. Refleksi ini juga dapat digunakan oleh guru sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran ke depannya. Saya sangat senang belajar IPA hari ini karena kami diajak kerjasama dalam berbagai kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Arizona dari Guru Pendidikan Agama Islam. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Dona itu sangat menarik karena melibatkan peserta didik dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Dona. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi supaya menambah daya tarik siswa untuk mengikuti pembelajaran IPA khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menggunakannya dengan cara men-scan dari barcode ini. Di dalam barcode ini berisi video pembelajaran, infografis, artikel, dan sebagainya.